melakukan aktivitas dengan tanggung jawab. Jadi setiap hari kita ini kan melakukan kegiatan apapun yang kita lakukan, besar atau kecil masalahnya, harus kita lakukan secara tanggung jawab. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bahwa ketika melakukan aktivitas apapun, kita melakukannya dengan mengatasnamakan Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah, dan atas dasar kasih sayang. Ya, saya ulang 3 hal sekaligus: mengatasnamakan Allah, dalam rangka bersyukur kepada Allah, dan atas dasar kasih sayang. Sekarang kita tambah lagi. Ya, kali ini kita bahas bahwa di samping itu semuanya, kita harus selalu merasa bertanggung jawab atas suatu aktivitas apapun yang kita lakukan. Karena semua aktivitas yang kita lakukan itu selalu diawasi dan dinilai oleh Allah. Ya. Diawasi dan dinilai, bukan hanya dimonitor saja, tapi sekaligus dinilai, berbobot atau tidak. Dan Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan maha mengetahui semuanya, termasuk apa yang ada di dalam pikiran kita. Nanti suatu saat ketika kita dibangkitkan kembali di hari kiamat, kita harus mempertanggungjawabkan kepada Allah atas semua aktivitas yang kita lakukan selama hidup kita di dunia. Allah berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun." Jika Allah menghendaki, jika di sini unrealistic condition, syarat yang tidak mungkin terjadi, seandainya Allah menghendaki, Allah akan menjadikan kalian sebagai umat yang satu. Tapi Allah membiarkan sekelompok manusia itu sesat dan memberi hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi memang kita ini selalu berbeda. Nah, tapi dalam perbedaan yang banyak macamnya, ragamnya, bisa dibagi menjadi 2. Satu kelompok yang mengikuti petunjuk Allah, dan satu kelompok yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Dan besok, walatus alun amma kuntum ta'malun, sungguh-sungguh kalian akan ditanya untuk bertanggungjawaban tentang apa yang kalian telah lakukan selama hidup di dunia. Kita menyadari bahwa sudah pada tempatnya jika Allah minta kita mempertanggungjawabkan perilaku kita. Karena tidak mungkin Allah menciptakan kita manusia di dunia ini dengan sia-sia, dengan percuma, tanpa tujuan. Bukankah Allah menciptakan kita sebagai wakilnya di muka bumi? Bukankah Allah telah memfasilitasi kita dengan indera dan akal serta semua yang terhampar di alam raya ini sebagai fasilitas, agar kita bisa melaksanakan tugas kekhalifahan tersebut? Dan bukankah Allah telah memperlakukan kita dengan penuh kasih sayang? Karena itu sudah selayaknya jika Allah setelah memberi tugas lalu memanggil kita kembali untuk pertanggungjawaban. Allah mempertanyakan pada kita, "Fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian itu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu secara main-main, tanpa tujuan, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan yang jawabannya tentu Engkau Allah telah menciptakan kami dengan hak, dengan serius, dengan benar, dan akan minta pertanggungjawaban kami. Kita harus bertanggung jawab, karena apapun yang kita lakukan akan berakibat pada diri kita sendiri. Jika kita berbuat baik, maka kita akan menikmati akibat baiknya.
Dan sebaliknya, jika kita berbuat buruk, maka kita akan menderita akibat buruknya. Sekaligus ini menunjukkan bahwa termasuk sunnatullah adalah terjadinya sebab dan akibat. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka kebaikan yang kita lakukan itu menjadi sebab, dan itu akan berakibat baik yang menjadi nasib kita. Kita berbuat sesuatu, kemudian hasilnya menjadi nasib kita. Jadi nasib kita itu banyak dipengaruhi oleh perilaku kita sendiri. Kalau kita memang sayang pada diri kita sendiri, tentu kita akan memilih melakukan aktivitas yang baik. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian itu berbuat baik, maka sebenarnya kalian berbuat baik untuk kepentingan diri kalian sendiri. Tapi jika kalian berbuat buruk, maka keburukan itu juga untuk kalian sendiri. Asatum itu saya cenderung mengartikannya keburukan, ada mengartikan kejahatan. Karena seringkali kita manusia mempunyai persepsi yang berbeda. Yang buruk tidak dikatakan jahat. Oleh karena itu, saya mengambil arti aslinya. Asatum dari kata sa'a yasu'u, asa'a yusi'u, artinya berbuat buruk. Hukum sebab akibat ini diterapkan oleh Allah. Allah sebagai pencipta dan pengatur alam raya dengan menggunakan mekanisme alam raya itu sendiri. Jadi Allah menciptakan hukum sebab akibat yang diterapkan pada alam raya ini, alam raya dan seisinya. Nanti alam itu akan merespon perilaku kita sesuai dengan perilaku kita. Oleh karena itu kita mesti hati-hati, karena bukan hanya Allah nanti yang minta pertanggungjawaban, tapi alam pun akan bereaksi kepada kita. Misalnya, Allah menerapkan keseimbangan di alam raya ini. Ini misal ini saya berikan contoh dalam hal bahwa Allah itu menerapkan sebab akibat dengan menggunakan mekanisme alam. Dan begitu, kalau orang berbuat buruk, maka akibat buruk itu terjadi sesuai dengan mekanisme alam itu sendiri. Saya ulang lagi, Allah menerapkan mekanisme keseimbangan di alam raya ini. Dengan mekanisme keseimbangan akan bergerak dari daerah bertekanan tinggi menuju ke daerah bertekanan rendah. Padanannya, jika sekelompok masyarakat di suatu negara ditekan oleh penguasa, maka kegelisahan akan mendorong mereka untuk melakukan pergerakan melawan penguasa dalam rangka mencari keseimbangan. Jadi alam raya ini seimbang, maka udara yang ada di permukaan bumi, di dalam atmosfer ini akan mencari keseimbangan. Daerah yang kena panas, suhunya naik, maka udara naik. Kekosongan ini diisi oleh udara dari daerah yang bertekanan tinggi. Itu terus. Nah, kalau ada masyarakat, jadi sekumpulan masyarakat ini ibaratnya angin, ada yang ditekan, maka yang ditekan ini akan berusaha mencari tempat atau mencari kesempatan untuk mengurangi ketegangan tadi. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Ini tidak hanya berlaku untuk negara, tapi juga berlaku untuk keluarga. Dan demikian, siapapun yang melanggar keseimbangan, dia akan tertimpa akibatnya. Allah berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna." Semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah dan dikendalikan oleh Allah. Dikendalikan untuk apa? Untuk membalas orang yang berbuat buruk sesuai dengan perilaku mereka, dan membalas orang yang berbuat baik dengan
balasan yang baik. Ya. Hanya saja sebab akibat ini itu ada time of response yang berbeda-beda. Ya. Jarak waktu antara sebab dan akibat itu tidak selalu sama. Ada yang pendek, ada yang panjang. Ya. Jadi jarak waktunya itu pendek antara satu perbuatan dan akibatnya. Jika hukum sebab akibat itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi. Seperti misalnya orang membangun bangunan, gedung, atau jembatan, lalu dia tidak membuat seimbang. Maka robohnya gedung atau jembatan itu dalam waktu pendek. Gak usah menunggu berlama-lama. Nah, itu berarti time of response dari kejadian yang sifatnya materi itu jaraknya pendek. Tapi jika berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kejiwaan atau hubungan sosial, maka jarak waktunya itu relatif panjang sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini panjang, dan panjangnya pun sesuai dengan situasi dan kondisi. Panjangnya jarak waktu ini dibuat oleh Allah agar orang yang bersangkutan memperoleh kesempatan untuk menyadarinya dan kemudian minta maaf sambil memperbaiki perilakunya. Jadi misalnya kalau tadi membangun gedung tidak seimbang, maka itu dia akan segera roboh. Kalau ada orang menghina orang lain itu kan berarti mengganggu keseimbangan. Kita itu akan menjaga keseimbangan kalau kita menganggap derajat kita sama dengan yang lain. Kita menganggap orang lain sama dengan kita. Kita tidak menganggap diri kita lebih tinggi. Kalau kita menganggap diri lebih tinggi, itu berarti sombong. Jadi begitu seseorang itu sombong, dia telah mengganggu keseimbangan karena ada orang yang direndahkan. Nah, akibatnya itu tidak selalu cepat, tergantung situasi. Kalau orang yang ditekan itu orang-orang yang lemah, maka mereka mencoba mengumpulkan kekuatan dulu. Tapi kalau yang ditekan itu orang yang kuat, maka responnya akan lebih cepat. Ini relatif. Nah, sebenarnya time of response yang panjang ini itu bukti kasih sayang Allah supaya kita itu segera menyadari sebelum akibat buruknya itu terjadi. Seandainya Allah itu mengambil tindakan setiap kali kita melakukan kesalahan, habis kita. Jadi misalnya saya sombong, langsung saya itu dihajar oleh orang lain. Saya bohong, langsung orang-orang tidak percaya. Saya berjualan lalu orang-orang tidak mau beli. Nah, itu kalau seandainya time of response-nya itu semua dibikin pendek, langsung diambil tindakan oleh Allah, habis kita manusia. Allah mengungkapkannya, ada dua ayat yang sejenis itu. Salah satunya saya kutip di sini, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, langsung dihukum, niscaya tidak akan ditinggalkan di muka bumi ini suatu apapun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa memajukannya. Jadi kalau misalnya penguasa yang zalim, dia merasa longgar bahwa dia berbuat apa saja bisa, Allah itu gampang, aturannya diubah dan sebagainya, bisa diatur begitu. Nah, terus Tuhan masih memberi kesempatan supaya
penguasa itu mau eh, merevisi diri, atau dengan kata lain mau tobat, kemudian memperbaiki perilakunya. Kalau kemudian dia memperbaiki perilakunya, maka baik. Ya. Tapi kalau itu diterus-teruskan, tunggu saatnya. Begitu meledak masyarakat, itu nggak bisa ditunda-tunda lagi. Ya sudah dar begitu, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Namun sayang, banyak orang tidak memahami bahwa jika mereka itu melakukan sesuatu perbuatan buruk dan akibatnya tidak muncul sampai akhir hayatnya, pasti akibat itu mereka tidak menyadari bahwa akibat buruk itu pasti akan ditimpakan juga besok di akhirat. Jadi banyak orang yang mengira korupsi misalnya, yang penting tidak ketahuan. Sampai akhir hayat dia tidak ketahuan, tidak masuk penjara. Dia lupa bahwa kalaupun dia lepas di dunia, nanti ketika mati dan dibangkitkan kembali, dia akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kita harus merasa bertanggung jawab ini tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Di dunia, orang-orang yang jahat itu masih bisa berusaha mengelak atau menghindari akibat buruk dari kejahatan mereka. Misalnya korupsi terhadap kekayaan negara, atau memeras masyarakat, atau menipu pembeli, atau menipu pemilik modal. Sedangkan di akhirat mereka tidak akan bisa mengelak, karena saat itu hanya Allah sendiri yang memegang kekuasaan, dan Allah pasti akan menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya. Jadi peraturan itu akan di-reinforce secara total dan adil besok di hari kebangkitan. Saat itu penguasa tunggal hanya Allah. Maka mau apa kamu? Gak bisa. Maliki yaumiddin. Allah adalah pemilik atau raja yang menguasai di hari pembalasan. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, tidak ada orang yang bisa menghindar. Pada hari pembalasan itu, kekuasaan mutlak hanya milik Allah, yang akan mengambil keputusan yang adil atas manusia sesuai dengan perilakunya di dunia. Dan manusia saat diadili itu tidak bisa saling tolong-menolong, ya, saat pengadilan, ya. Nanti setelah pengadilan itu bisa saling menolong, tapi dalam proses pengadilan itu tidak ada orang yang bisa menolong. Nggak ada misalnya saksi yang meringankan itu kemudian direkayasa supaya menjadi tidak disiksa, nggak bisa, ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa yang disebut hari pembalasan itu? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Lalu apa yang membuat kamu tahu hari pembalasan itu? Allah mengulang-ulang pertanyaan ini supaya menjadi perhatian kita. Setelah kita menaruh perhatian, baru diterangkan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu tidak ada seorang yang bisa memiliki atau menguasai orang lain. Karena semua urusan saat itu adalah milik Allah semata. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita selain menguatkan iman kita dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, sehingga kita terhindar dari neraka dan diizinkan tinggal di surga selama-lamanya. Allah berjanji, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya tinggal di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di sana, dan yang demikian itu adalah keuntungan yang besar. Nah, lalu itu gambarannya sebab akibat yang kita harus bertanggung jawab. Lalu bagaimana caranya? Dalam rangka bertanggung jawab atas segala aktivitas, kita mesti berhati-hati dalam bertindak supaya terhindar dari resiko masuk neraka.
ini saya usulkan beberapa langkah yang saya ambil dari Al-Quran. Saya ambil dari Al-Quran supaya kita bisa betul-betul bertanggung jawab atau bisa mempertanggungjawabkan perilaku kita selama di dunia. Apa cara itu? Antara lain, yang pertama, kita pelajari dulu seluk-beluk aktivitas yang akan kita lakukan. Ini kalau orang manajemen ya, sebelum kamu terjun di suatu bisnis harus kamu pelajari dulu. Kamu pelajari misalnya marketnya bagaimana, supply-nya barang bagaimana, apakah bisa diandalkan continuity-nya supply barang itu. Kemudian barang yang digandaki itu oleh masyarakat, oleh calon pembeli itu yang harganya tinggi atau rendah dan sebagainya, itu dipelajari dulu. Nah, ini kita terapkan untuk pribadi. Dan menurut saya, melakukan kehati-hatian itu untuk pribadi jauh lebih penting daripada melakukan kegiatan untuk bisnis. Mohon maaf ini Bapak Ibu yang dosen manajemen. Ya. Karena apa? Kita melakukan bisnis, kita sudah hati-hati. Terus karena kehati-hatian kita, bisnis kita maju. Semaju-majunya bisnis itu, nanti kalau umur kita habis, kita tinggal. Dan itu ada orang lain yang ngurus. Kita tidak lagi terkena misalnya perusahaan itu banyak utang, udah kita udah bebas. Tapi coba kalau kita mengelola atau memanage diri sendiri, kita tidak hati-hati. Begitu kita melakukan kecerobohan, nanti setelah kita meninggal dunia, kecerobohan kita itu akibatnya kita bawa mati. Kita bawa nanti setelah kita dibangkitkan kembali. Jadi perilaku kita terhadap diri kita sendiri itu akan kita bawa seterusnya sampai setelah mati. Tapi kalau bisnis itu begitu kita mati, udah selesai. Nah, dari situ saya beranggapan begini, mengurusi bisnis harus serius, ya, harus serius. Tapi mengurusi diri sendiri harus lebih serius dari itu. Kalau ada orang mengurusi bisnisnya sangat serius, tapi mengurusi dirinya sendiri itu ceroboh, terbalik dong. Ya, terbalik. Saya tidak menganjurkan supaya ketika bisnis asal-asalan, enggak. Tetap kita lakukan yang sebaik-baiknya. Tapi ketika kita memanage diri kita harus lebih bagus. Sebelum kita melakukan apapun, kita teliti dulu, kita pelajari dulu sebab akibatnya. Ya. Misalnya kita pelajari bagaimana cara melaksanakannya, sarana apa yang perlu kita gunakan, siapa saja yang bisa kita ajak berpartisipasi. Kita pelajari problem apa yang mungkin muncul dan sebagainya. Ya, kalau misalnya kita mau pergi haji, kita itu mesti rencanakan dengan baik. Nanti kalau di sana misalnya sa'i, waduh lututku sakit gitu, terus bagaimana, apa yang harus dilakukan. Itu bisa menyewa orang untuk mendorong pakai kursi, itu lalu disiapkan dulu realnya misalnya, dan sebagainya. Jadi sebelum melakukan kegiatan harus dipelajari. Kalau mau sholat harus dipelajari bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana kita harus membaca bacaan-bacaan itu dengan benar. Nah, jadi alhasil sebelum kita melangkah melakukan suatu aktivitas, kita mesti pelajari dulu dengan baik. Kita akan diminta pertanggungjawaban seperti firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan mengikuti atau melakukan perbuatan yang kamu tidak memiliki ilmunya. Sholat tidak tahu bagaimana cara sholat, puasa tidak tahu bagaimana cara puasa. Misalnya puasa terus kemudian sambil ngerokok, wah itu batal. Wah aku nggak tahu, kan ini bukan makan. Jadi kalau tidak diikuti sertai ilmu, bisa-bisa dia melakukan suatu kesalahan yang dia tidak menyadari. Nah, karena kita diberi bekal oleh Allah, yaitu akal yang
dilengkapi dengan indera, ya, karena kita belajar itu biasanya melalui indera dulu, kita tangkap kemudian diolah di akal kita. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran dan penglihatan dan juga sistem berpikir semuanya akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawaban. Nah, satu itu kita harus mempelajari aktivitas yang akan kita lakukan sebelum kita melakukannya. Yang kedua, kita gunakan firman Allah yaitu Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW yaitu hadis sebagai pedoman. Misalnya, ketika kita makan, kita mesti pelajari tentang halal dan haram. Halal dan haramnya makanan. Ketika kita bekerja, kita pelajari cara atau prosedur bisnis atau bekerja yang bagaimana yang halal dan prosedur bagaimana yang haram. Itu kita mesti merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kita ingin mendalami itu, maka kita rajin-rajin mempelajari Al-Quran. Kita rajin-rajin mendengarkan uraian tentang makna Al-Quran dan penerapannya. Allah berfirman, "Fabashshir ibadil ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana." Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku yang mau mendengarkan ucapan di sini baik Al-Quran maupun nasihat Nabi. Kemudian mereka mengikuti kebaikan yang dituturkan oleh Al-Quran dan hadis tadi. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ulaika humul albab, dan mereka termasuk orang-orang yang memanfaatkan akalnya dengan baik. Biasanya diartikan ulul albab itu orang yang mempunyai akal. Orang jahat juga punya akal, tapi ulul albab itu mempunyai akal dan memanfaatkan akal itu untuk berpikir yang benar. Gitu. Cara ketiga, agar kita bisa bertanggung jawab, kita dengarkan baik-baik kalau ada nasihat, kalau ada saran, bahkan kalau ada teguran dan kritikan, kita dengarkan baik-baik. Karena sebenarnya menurut pemahaman saya, nasihat, saran, teguran, dan kritikan itu adalah input yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri. Cuma kalau ucapan itu atau statement itu disampaikan dengan cara yang halus, dengan kasih sayang, kita memberi nama nasihat. Kalau itu misalnya secara profesional gitu, seringkali kita menyebutnya saran. Tapi kalau itu datangnya dari orang yang lebih tinggi dari kita, misalnya orang tua kita atau atasan kita, itu kita menyebutnya teguran. Dan kalau nasihat itu datangnya dari orang yang membenci kita, seringkali kita menyebutnya kritikan. Sebenarnya semuanya itu sama. Input yang harus kita perhatikan untuk improvement kita sendiri. Dan kita, supaya kita tidak sakit hati, caranya gimana? Kita anggap semuanya itu adalah dari Allah. Jadi kalau kita misalnya melakukan suatu kesalahan dengan sengaja, kemudian ada orang yang memberi nasihat, nah itu Allah yang menggerakkan hati orang itu memberi nasihat kepada kita. Tapi kalau kita dinasehati tetap bandel, maka Allah akan menggerakkan hati orang lain yang membenci kita atau yang merasa dirugikan oleh kita dengan marah-marah. Jadi marah-marahnya orang yang isinya ngeritik kita, itu sebenarnya mereka itu adalah kepanjangan tangan dari Allah untuk menasihati kita, untuk menunjukkan bahwa kita ini bandel, sehingga orang menasihati kita itu dengan cara yang kasar. Kalau kita nggak bandel, dinasihati dengan cara yang halus udah efektif. Tapi kalau bandel, maka caranya itu memang harus dengan cara yang kasar, bahkan bila perlu dengan disakiti badannya.
Ya. Oleh karena itu kita nggak usah menunggu sampai serius teguran itu. Ada hint, ya. Ada misalnya apa itu hint itu bahasa Indonesianya? Ada misalnya bisikan atau kata-kata komentar orang yang kira-kira itu menyindir kita, langsung kita pakai gitu. Ya. Kalau apa yang disampaikan orang itu benar dan baik, meskipun dengan cara yang kasar, maka kita gunakan sebagai dorongan untuk memperbaiki diri. Dan semuanya itu kita anggap sebagai nasihat. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Siapa yang kedatangan nasihat dari Tuhannya. Nah, tadi saya mengatakan orang yang membenci kita, maki-maki kita, itu sebenarnya nasihat dari Allah melalui orang itu. Karena kita bandel, maka nadanya tinggi. Nah, kita anggap saja itu nasihat dari Allah. Kemudian kalau itu nasihat dari Allah, udah kita mengakui kesalahan kita, terus kita berhenti dari perbuatan itu. Falahu ma salaf, maka yang sudah kelewat itu Allah akan mengampuni dan orang-orang pun juga akan mengampuni. Wa amruhu ilallah, urusan apakah kita nanti di akhirat disiksa atau enggak, itu urusan Allah. Tergantung bagaimana kita tuh minta ampun kepada Allah itu tulus atau tidak. Tapi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Kalau sudah dinasihati kok dia ngulangi lagi, nah memang tempatnya dia di neraka. Hum fiha khalidun. Mereka di neraka itu kekal. Cara yang keempat, kita mencoba mengartikan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, ya, kejadian apapun. Ya. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan, misalnya bencana alam atau kecelakaan. Ya, kalau bencana alam itu kan bukan man-made, ya kadang-kadang dipengaruhi oleh perilaku manusia itu sendiri. Ya. Terus kecelakaan, itu kita anggap sebagai teguran dari Allah, teguran bahwa kita telah melakukan suatu kesalahan yang mungkin saja kita tidak menyadari akan kesalahan itu. Dan ini contohnya itu ayat mengenai lingkungan. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Nyata, sudah jelas kerusakan-kerusakan di daratan dan di laut itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Allah memang membuat begitu. Supaya apa? Supaya mereka merasakan akibat dari perilaku mereka. Kalau mereka mengetahui, menyadari bahwa itu akibat ulah mereka, agar mereka mau kembali dengan bercara hidup yang baik. Misalnya tanah longsor atau banjir, coba itu hutan-hutan ditebangi. Mestinya pohon-pohon itu penting, tapi ditebangi. Yang ini ada banyak itu tempat-tempat yang seharusnya tidak boleh dibangun rumah atau villa, tapi tahu-tahu ada bangunan di sana. Kok bisa? Nah, itu ulah manusia. Ulah manusianya gimana? Ya peraturannya sih nggak boleh, tapi kok bisa? Berarti ada IMB yang keluar. Nah, yang salah itu yang mengeluarkan IMB ya salah, yang membangun juga salah. Yang membangun salah karena udah tahu itu daerah resapan dibangun. Terus sudah tahu di situ dilarang, dia nyogok pejabat. Nah, pejabatnya kenapa dia mau disogok gitu. Jadi umumnya bencana alam itu adalah akibat dari ulah kita sendiri. Global warming misalnya, itu juga dikarenakan ulah kita yang kita terlalu berlebihan dalam membakar energi. Yang kelima, tidak kalah pentingnya, kita mesti selalu berusaha mengevaluasi dari waktu ke waktu. Kalau 1 tahun sekali itu terlambat. Ya, kalau perusahaan itu mungkin 1 tahun sekali supaya bisa dikumpulkan itu. Tapi kalau kita pribadi, nggak usah menunggu setahun sekali. Setiap hari, bahkan bila perlu, setiap habis melakukan aktivitas, kita evaluasi lagi. Kita cek. Kita mengevaluasi apapun yang telah kita lakukan berkaitan dengan konteks.
Artinya yang kita pelajari bukan hanya masalah kita sendiri, tapi juga situasinya kayak apa sih? Atau variabel-variabel yang menyertainya, yang menyertai kejadian itu. Untuk melihat apakah kita perlu melakukan revisi, perlu melakukan koreksi, atau perbaikan terhadap program kita dan menyusun kembali rencana aktivitas ke depan. Ya, Allah menganjurkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap orang melihat apa yang telah dia lakukan. Melihat apa yang telah dilakukan. Lighad untuk kepentingan masa depan. Ghad itu ghada bahasa Arab. Ghada itu bisa berarti besok, tapi juga bisa berarti besok. Besok, nah di sini diartikan hari esok. Kalau bahasa Inggris, ghada itu bisa berarti tomorrow, bisa berarti morrow. Kalau tomorrow ya seperti day itu hari. Kalau kita bilang today itu hari ini, tomorrow besok. Kalau kita bilang tomorrow berarti besoknya hari ini. Ya, kalau tomorrow itu berarti hari Kamis. Nah, kalau tomorrow itu future, baik immediate future ataupun long future. Nah, yang terakhir yang saya cantumkan di sini adalah bahwa kita mesti mohon ampun kepada Allah jika kita telah melakukan satu kekurangan atau kesalahan yang tidak kita sengaja. Tidak sengaja itu bisa karena kita lupa atau karena ketidaktahuan. Kalau sudah tahu kok dilanggar, nah itu namanya sengaja. Kalau kita tidak sengaja itu tidak karena tidak tahu atau karena lupa. Nah, kita berdoanya diajari oleh Allah di ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan, janganlah ambil tindakan kepada kami jika kami lupa atau kami keliru. Keliru itu artinya salah yang tidak sengaja. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Tuhan, janganlah kami diberi beban yang berat seperti Engkau memberi beban tugas kepada orang-orang generasi sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhan, juga janganlah kami diberi beban untuk memikul yang kami tidak sanggup. Berilah kami tugas yang memang kami sanggup menghadapinya. Wa'fu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, warhamna, dan sayangilah kami. Nah, di sini minta ampunnya ada dua macam, wa'fu dan waghfir. Wa'fu itu kita melakukan kesalahan terus dihapus oleh Allah. Hapus berarti hilang, udah tidak ada bekasnya. Tapi kalau waghfir diampuni, tetapi cara mengampuninya ditutup. Jadi kalau nulis itu di tip X. Kalau wa'fu itu disetip ya, kalau pensil itu disetip. Tapi kalau waghfir itu di tip X. Ya, kalau tip X, kalau tip X-nya dikorek-korek kan masih ada. Tapi kalau wa'fu dimaafkan, itu dikorek-korek pun sudah tidak ada. Artinya tidak ada bekasnya lagi di dalam kehidupan kita. Kalau dulu misalnya suka menipu orang, sekarang nggak ada lagi. Udah betul-betul tidak ada keinginan itu. Ya, demikian dari ringkasnya bahwa kita akan dipanggil Allah suatu saat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan penugasan. Aktivitas baik atau buruk akan kembali kepada kita sendiri. Agar kita selamat dalam beraktivitas, kita perlu melakukan pelajari sebelum bertindak, berpedoman kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, dengarkan nasihat dan kritik, dan kita fahami bahwa bencana adalah teguran. Lalu kita selalu berusaha mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan untuk
menyusun rencana sebelumnya dia yang akan datang. Dan yang terakhir, kita mesti mohon ampun kepada Allah dan juga kepada orang yang bersangkutan atas segala kekeliruan. Dan semoga Allah memberi kita rasa tanggung jawab atas perilaku kita sendiri. Amin.